ini adalah menentukan luas daerah menggunakan integral. Adapun konsep untuk menghitung luas daerah menggunakan integral yaitu luas sama dengan integral batas atas X atas dan batas bawahnya adalah X bawah dari kurva Y atas dikurang Y bawah terhadap X, ataupun bisa kita tulis dengan dx. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ada luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, pertama kali kita menyelesaikan kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita membuatkan gambar dan kurva dari garis itu sehingga kita bisa mengetahui mana daerah yang diarsis dan mana kurva yang di atas dan kurva yang di bawah. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat, maka untuk menggambarnya pertama kali kita buat persamaannya yaitu X Y sama dengan X kuadrat dari ini. Nah, kita misalkan bahwa X-nya sama dengan min 3, maka Y sama dengan X kuadrat yaitu min 3 kuadrat sama dengan 9. Dan untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat 0 kuadrat sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan X kuadrat yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita telah menemukan titik-titiknya, maka kita dapat menggambarkannya. Setelah kita mengetahui titik-titik dari kurva tersebut, maka kita buat garisnya Y, dan untuk garis horizontal itu adalah X. Nah, jika X-nya berada pada titik 0, maka ini disebut dengan koordinat kartesius. Nah, kita telah menentukan titik-titiknya, maka dapat kita gambarkan bahwa ada garis Y dan juga X, yang dimana X itu adalah garis horizontalnya dan Y adalah vertikalnya. Nah, kita memiliki X sama dengan min 3, maka Y-nya kita peroleh 9. Jika kita hubungkan min 3 dengan 9, maka ini adalah titiknya. Dan begitu juga dengan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, berada di titik pusat. Dan jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 9. Maka jika dihubungkan, titiknya berada di sini. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kurvanya menjadi seperti ini. Kurva yang menghubungkan min 3 dengan 9 dan titik 0,0 dan 3,9. Maka kurvanya ini disebut dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan Y sama dengan 2, yang dimana Y sama dengan 2 ini adalah garis yang memotong Y di titik 2, sehingga ini kita namakan Y sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 3, maka ini adalah garis sumbu X yang memotong di titik 3. Jika kita gambarkan, maka menghasilkan garis seperti ini. Inilah yang disebut dengan X sama dengan 3. Nah, berikutnya setelah kita amati, maka kita dapat menemukan mana daerah yang dibatasi 2 garis dan 1 kurva yang berada pada titik ini dan ini. Maka kita bisa menamakannya dengan titik A, B, dan C.
dan lalu kita amati lagi bahwa titik bawah batas X itu berada pada titik 1 dan titik 3. Maka ini dinamakannya X bawah dan ini X atas. Nah, untuk lebih jelasnya, yang terbentuk dari 2 garis dan 1 kurva tadi bisa kita arsir seperti ini, yang menandakan bahwa ini adalah daerah dari 2 garis dan 1 kurva. Nah, setelah itu kita dapat menyelidiki untuk menemukan mana itu Y atas ataupun Y bawah. Nah, kalau untuk Y atas itu adalah kurva yang berada di atas arsiran daerah yang tadi. Berarti kurva Y atasnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat, maka ini adalah Y atas. Dan untuk Y bawah berarti yang berada di bawah arsiran tersebut, maka Y sama dengan 2, itu adalah Y bawah. Nah, setelah kita menentukan X bawah, X atas, dan Y atas dan Y bawah, lalu kita memasukkan rumusan itu ke dalam konsep yang tadi, yang dimana luas sama dengan integral X atas X bawah terhadap Y atas kurang Y bawah terhadap dx. Nah, lalu kita substitusikan yang telah kita pelore bahwa X atasnya tadi yaitu 1 dan X bawah yang X atasnya adalah 3 dan X bawahnya adalah 1, dan untuk Y atasnya itu adalah X kuadrat dikurang dan Y bawahnya adalah sama dengan 2 dx. Maka jika diintegralkan X2 kurang 2, ini menjadi 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah, lalu kita substitusikan X atas dan X bawahnya, maka 1/3 pangkat 3 dikurang 2 dengan batas atasnya 3, maka 2 kali 3 lalu dikurang dengan 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1, maka ini menghasilkan 1/3 dikali 3 kali 3 kali 3, berarti 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, maka menghasilkan 27/3, maka kita dapat hasilnya itu 9 dikurang 2 dikali 3 adalah 6, lalu dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3 tetap 1/3 dikurang 2 dikali 1, maka menjadi 2. Lalu terlebih dahulu kita kurangkan ini, 9 dikurang 6 adalah 3, kurang 1/3 kurang 2, maka menghasilkan -1/3 ditambah 3 ditambah 2, maka -1/3, 3 tambah 2 itu 5, maka tambah 5 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 3, maka 3 bagi 3 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1, dan 3 bagi 1 adalah 3, 3 kali 5 adalah 15, maka 1 tambah 15/3
menjadi 16/3, atau bisa kita buat dalam pecahan yaitu menjadi 51/3. Nah, untuk contoh yang kedua, ada luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 6 dan garis Y sama dengan 2 kurang X. Nah, kita misalkan bahwa X kuadrat ini adalah A, yang dimana sama dengan 1, dan ini adalah B sama dengan 4, dan ini adalah C. Nah, pertama kali kita menentukan sumbu simetrinya, yang berarti sumbu simetri atau bisa singkat dengan SM, maka X SM itu sama dengan min B per 2A, maka ini menjadi min 4 kurang 2, A nya itu adalah 1, maka menghasilkan min 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung Y max sama dengan X sumbu simetri kuadrat ditambah 4X sumbu simetri ditambah 6, maka ini menjadi min 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 2 ditambah 6, sehingga 4 dikurang 8 ditambah 6 sama dengan 2. Ini merupakan titik balik dari X sumbu simetri dan Y sumbu simetri, maka berada di pada titik min 2 dan 2. Maka jika kita gambarkan, akan menjadi seperti ini. Pada titik min 2 dan 2 berada pada titik ini. Maka kita hubungkan garisnya dengan garis titik-titik. Nah, selanjutnya jika titik potong sumbu Y X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 6, maka ini menjadi 6. Maka X Y sama dengan 0,6. Nah, jika kita gambarkan kurvanya, berarti akan melewati titik seperti ini. Nah, lalu kita namakan kurva ini yaitu dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 2 kurang X. Maka Y sama dengan 2 dikurang X, titik potong sumbu Y X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dikurang 0, maka Y sama dengan 2. X, Y berada pada titik potong 0 dan 2. Nah, jika titik potong sumbu X Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dikurang X, maka Y sama dengan 0, 2 dikurang X, kita pindahkan X ini ke ruas kanan menjadi X sama dengan 2, maka koordinatnya menjadi X, Y itu sama dengan 2 dan 0. Nah, setelah kita temukan titik koordinat dari persamaan Y sama dengan 2 kurang X, maka dapat kita gambarkan, kita tarik garisnya itu yang dimana berada di titik 0 dan 2, dan X dan Y nya berada pada titik 2 dan 0.
maka dapat kita gambar garisnya seperti ini. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan persamaan Y sama dengan 2 kurang X. Nah, selanjutnya kita akan menentukan koordinat daripada titik potong dua kurva. Titik potong dua kurva berarti kita mendapatkan persamaan Y sama dengan Y. Maka dari soal yang pertama tadi, persamaan Y yang pertama ada pada X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan persamaan yang kedua, yaitu 2 dikurang X. Maka jika kita selesaikan menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah X ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 0. Yang pada ruas kanan pindah ke ruas kiri. Selanjutnya kita mengerjakannya sesuai dengan yang sama, seperti X kuadrat ditambah 4X ditambah X itu menjadi 5X, dan 6 dikurang 2 menjadi 4 sama dengan 0. Maka jika kita faktorkan ini menjadi X tambah 4 X tambah 1 sama dengan 0. Maka X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Maka X nya kita peroleh min 4 dan X ini sama dengan min 1. Maka kita substitusikan lagi kepada persamaan Y nya. Salah satunya kita bisa pilih dari X kuadrat tambah 4X tambah 6 ataupun juga 2 kurang X. Saya di sini memilih Y sama dengan 2 dikurang X. Maka jika disubstitusikan Y sama dengan 2 dikurang X, maka 2 dikurang min 4. Mengapa min 4? Karena kita memasukkan nilai X yang telah kita dapat. Maka ini menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka titik koordinatnya berada di min 4 dan 6. Nah, untuk yang kedua, Y sama dengan 2 kurang X, maka ini menjadi 2 dikurang min 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka titik koordinatnya berada pada XY sama min 1 dan 3. Kalau kita hubungkan maka Nah, titik-titik inilah kita hubungkan lagi pada gambar yang telah kita gambar sebelumnya. Berarti berada pada min 4 dan 6 dan min 3 dan 3. Min 1 dan 3. Maka kita tambahkan min 4 dengan 6 berada pada titik ini, maka kita hubungkan dengan garis titik-titik, dan yang berikutnya pada min 1 dan 3, maka berada pada titik ini. Nah, titik-titik yang terbentuk inilah yang menjadi perpotongan kurva dengan persamaan garisnya. Maka jika dihubungkan, ini akan melalui dari persamaan garisnya. Nah, seperti inilah bentuknya. Maka setelah kita amati, kita menentukan mana yang menjadi daerah yang diaksis ataupun daerah integralnya. Berarti daerah integralnya yaitu daerah yang dibatasi oleh persamaan garisnya dan kurvanya. Berarti berada pada di sini. Inilah yang menjadi
daerah integralnya. Lalu kita akan menentukan mana dia Y atas dan Y bawah. Seperti sebelumnya tadi, bahwa Y atas adalah garis yang berada di atas arsiran. Maka Y atasnya berada pada Y sama dengan 2 kurang X. Untuk Y bawahnya berarti pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6. Lalu kita menentukan terhadap batas X-nya, yang berarti ini merupakan X bawah dan min satunya ini menjadi X atas. Nah, setelah kita mengetahui mana dia X bawah, X atas, dan Y atas, dan Y bawah, kita memasukkan dalam rumusan luasnya. Berarti L sama dengan integral X bawah dan X atas dengan persamaan terhadap persamaan Y atas dikurang Y bawah dx. Maka ini menjadi integral min 4, yang dimana kita substitusikan tadi X bawahnya min 4, X atasnya itu min 1, dan untuk Y atasnya itu 2 dikurang X dikurang dengan Y bawahnya itu adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 dx. Lalu kita selesaikan bahwa integral min 4 batas bawah dan batas atasnya min 1 menjadi 2 dikurang X. Jika ini dikeluarkan dalam kurungnya, ini menjadi min dikali X2 menjadi min X2, dan min dikali positif 4X menjadi min 4X, dan untuk min dikali 6 berarti menjadi min 6 dx. Selanjutnya kita selesaikan integral min 1 sampai min 4. Ini menjadi, kita menggunakan min X kuadrat dikurang min X dikurang min X kurang 4X berarti menjadi 5X, dan 2 dikurang 6 menjadi min 4 dx. Lalu jika kita integralkan, maka ini menjadi min 1/3 X pangkat 3 dikurang 5/2 X pangkat 2 dikurang 4X, dan batas atas min 1 dan batas bawah min 4. Maka kita substitusikan X atas dan X bawahnya, maka menjadi 1/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 5/2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1 dikurang 1/3 dikali min 4 pangkat 3 dikurang 5/2 pangkat min 5/2 dikali min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali min 4. Maka ini menghasilkan 1/3 dikurang 5/2 ditambah 4 dikurang 64/3 dikurang 40 ditambah 16. Maka 1/3 dikurang 64/3 dikurang 5/2 ditambah 4 ditambah 24. Nah, lalu
Ini penyebutnya sudah sama. Jika kita kurangkan ini menjadi 63 per 3 dikurang 5 per 2 ditambah 4 tambah 24 itu 28. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi per 6, maka menjadi min 126 dikurang 15 ditambah 168. Maka ini menjadi 27 per 6. Ini sama-sama kita bagi 3, maka menghasilkan 9 per 2. Inilah yang menjadi luas daerah integral pada soal nomor 2.